Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, saya Siti Aisyah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya merupakan mahasiswi semester 3 program studi jurnalistik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori ekonomi politik media oleh Vincent Mosco. Hal ini bertujuan untuk berbagi ilmu kepada teman-teman dan tentunya untuk menuntaskan tugas mata kuliah komunikasi massa yang dibimbing oleh Ibu Vita Fatura. Jangan lupa untuk menyimak dan juga mencatat. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak sih apa itu komunikasi massa? Komunikasi massa adalah bahasa yang berasal dari kata Latin, yaitu komunis dan juga massa. Komunis sendiri memiliki arti sama dan juga massa memiliki arti sebagai penduduk yang banyak tanpa adanya suatu komunitas atau organisasi yang memiliki keterikatan persamaan jiwa satu sama lain. Nah, menurut Wilbur Spram, P.J. Bowman, serta Devler dan McWell, komunikasi massa merupakan proses penyampaian suatu pesan yang luas oleh komoditor lembaga melalui media untuk mempengaruhi khalayak. Nah, sampai sini tahu kan apa itu komunikasi massa? Sekarang kita lanjut ke teori ekonomi politik media. Nah, teman-teman, teori ekonomi politik media ini dilatar belakangi oleh pemikiran Marxis yang mengonsepkan bahwasannya media massa sebagai industri budaya. Nah, menurut Theodor Adorno dan juga Max Horkheimer, awalnya pasar dan juga inovasi global mengembangkan komoditas. Namun, kapitalisme modern memindahkan perhatian ke industri dengan permintaan yang tak terbatas, yang mana hal ini seperti jasa, militer, dan juga hiburan. Yang kemudian, Vincent Mosco mengembangkan teori ini di dalam bukunya, yang mengatakan teori ekonomi politik media menekankan relasi sosial dan juga kekuasaan dalam produksi, distribusi, dan juga konsumsi sumber daya. Dalam hal ini, berpandangan bahwasannya media massa dianggap sebagai sumber daya utama yang dieksploitasi untuk keuntungan kapitalis. Nah, sistem inilah yang akhirnya berimplikasi pada mekanisme kerja pasar yang kejam, yang akhirnya dapat menyebabkan kepentingan kepemilikan media bagi orang-orang segelintir dan juga menyebabkan terpinggirnya wacana publik tertentu. Nah, teman-teman, teori ekonomi politik media sendiri memiliki pengertian yang sedikit rumit nih. Akan dibuat lebih simpel ya. Jadi, menurut Vincent Mosco, teori ekonomi politik ini memfokuskan relasi sosial dan juga kekuasaan tentunya dalam produksi, distribusi, dan juga sumber daya. Nah, sumber daya utama yang dimaksud yaitu seperti ekonomi media atau politik media, yang mana contohnya seperti surat kabar, buku, video, film, audiens, dan lainnya. Nah, simpelnya, teori ekonomi politik media adalah isi media yang diatur oleh kekuatan-kekuatan ekonomi media dengan perbedaan antara pemilik modal dan juga pekerja dengan sistem kerja profit orient. Nah, segala sesuatu yang ditampilkan atau diproduksi ini itu bertujuan untuk menghasilkan keuntungan material. Tentunya tanpa memindahkan fungsi daripada media itu sendiri. Nah, teman-teman, menurut Vincent Mosco ada 3
tahapan awal teori ekonomi politik media. Mau tahu apa aja? Yuk kita simak lebih lanjut. Nah, yang pertama ada komodifikasi. Komodifikasi merupakan upaya atau cara untuk mengubah segala sesuatu hal menjadi komoditas atau barang yang dapat dijual untuk menghasilkan keuntungan. Nah, dalam hal ini ada 3 hal yang terkait, yaitu isi media, tentunya konten seperti informasi, hiburan, dan lainnya. Yang kedua ada jumlah audiens, bagaimana konten tersebut dapat menghasilkan jumlah audiens yang banyak. Dan yang ketiga adalah iklan, yang mana ruang dan waktu dapat dijual kepada pengiklan untuk menjangkau audiens. Nah, yang kedua ada spesialisasi. Spesialisasi ini merupakan cara-cara untuk menghilangkan hambatan antara jarak dan waktu agar menghasilkan informasi yang tersebar luas atau secara global. Nah, yang ketiga ada strukturasi. Strukturasi ini menggambarkan hubungan timbal balik antara individu dan juga struktur sosial, di mana setiap tindakan individu dapat dipengaruhi oleh struktur, tetapi tindakan tersebut dapat mengubah struktur itu sendiri. Simpelnya, struktur media dan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh ekonomi dan politik, tetapi juga ditentukan oleh interaksi individu yang berada di dalamnya. Pada abad ke-18, awalnya teori ini hanya sebatas hubungan antara negara dan juga ekonomi. Adam Smith dengan teori nilai biaya produksi menyatakan bahwasannya nilai barang dapat ditentukan dengan pengorbanan modal dan juga tenaga kerja. Namun, ekonom klasik seperti Ricardo dan juga Mill mengkritik bahwasannya sistem ini justru menghadirkan ketidakadilan dan juga eksploitasi. Contohnya seperti pemilik lahan yang memanfaatkan pekerja untuk keuntungannya sendiri. Akhirnya, teori ini berkembang memiliki pemikiran yang lebih kritis terhadap ketidakadilan yang dihasilkan oleh sistem ekonomi itu sendiri. Nah, sebagai contoh, yaitu terdapat penelitian komodifikasi menurut Vincent Mosco dalam berita Tribun News, yang mana media sebagai kapitalis tidak hanya menyajikan informasi, tetapi juga menciptakan pasar. Dalam berita tersebut, berita dikemas semenarik mungkin untuk menarik calon jamaah umroh dan juga menampilkan jasa biro perjalanan umroh. Yang mana hal ini media sebagai kapitalis tidak lagi hanya menyajikan informasi, tetapi juga menjadikan keuntungan pribadi bagi biro perjalanan umroh. Nah, hal ini dapat dikatakan sebagai teori komodifikasi Vincent Mosco karena adanya upaya untuk mengubah segala sesuatu hal menjadi keuntungan pribadi. Nah, sampai sini paham kan teman-teman apa itu teori ekonomi politik media? Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jalan-jalan ke pasar Rabu. Jangan lupa membeli buah tutup. Semoga apa yang saya sampaikan tidak keliru dan semoga ilmunya bermanfaat untuk diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.